Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini lagi viral, lagi rame di media sosial, di mana Yong Shefra membela mati-matian kebijakan daripada KDM, guys. Wow, luar biasa. Ternyata Yong Shefra membela mati-matian kebijakan daripada KDM. Nah, yang jadi pertanyaan, kebijakan seperti apa yang dibela oleh Yong Shefra? Kemudian tidak hanya itu, ternyata kebijakan KDM ini banyak dipengaruhi oleh Yong Shefra. Jadi, para pecinta KDM banyak yang belum mengetahui bahwa kebijakan daripada KDM ini akhir-akhir ini dipengaruhi oleh pemikiran daripada Yong Shefra. Jadi ada persamaan kebijakan Yong Shefra yang ada di Malaysia dengan yang ada di Jawa Barat kalau saya perhatikan. Selain itu, baru-baru ini Yong Shefra mengatakan dirinya seperti di PHP. Apakah karena Kang Deddy Mulyadi nggak jadi pergi ke Malaysia, malah pergi ke Bali, malah belok ke Bali? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Yong Shefra akhir-akhir ini merasa bahwa dirinya di PHP? Jadi baru-baru ini banyak netizen yang mengatakan Yong Shefra itu mempengaruhi kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi. Apa itu kebijakan daripada Yong Shefra ini yang mempengaruhi kebijakan Kang Deddy Mulyadi? Yang pertama itu memberikan yang namanya transparansi. Jadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi akhir-akhir ini di Jawa Barat kalau kita perhatikan itu ya, semua kepala desa, bupati dan lain sebagainya harus transparansi. Harus mengungkapkan berapa pendapatan pengeluarannya per tahun, harus dibikin semacam video di TikTok, harus post di media sosial. Dan yang pertama kali melakukan ini sebenarnya bukan Kang Deddy Mulyadi ya, yaitu Yong Shefra. Jadi jauh sebelum Yong Shefra bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, ternyata Yong Shefra ini sudah melakukan hal yang sama. Jadi pendapatan per tahun berapa, pengeluarannya berapa, ya ditujukan kemana berapa gitu ya. Jadi ada rinciannya. Ini yang mempengaruhi kenapa Kang Deddy Mulyadi akhir-akhir ini kencang-gencar mengatakan bahwa semua pengeluaran daripada daerah di Jawa Barat itu ya, yang ada di desa, harus transparansi. Nah, ketika Kang Deddy Mulyadi mengatakan seperti ini, banyak ya para netizen warga Konoha yang mengatakan, ya kalau gitu mah nanti kalau calon kepala desa saya nggak mau lagi. Karena apa? Karena sudah diposting pengeluarannya dan pemasukannya, nggak ada celah untuk korupsi gitu ya. Banyak orang Jawa Barat yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan saya nggak mau calon lurah, nanti saya nggak ada celah untuk korupsi ya. Saya nggak mau jadi pejabat di Jawa Barat ya, karena nanti saya nggak ada celah untuk korupsi, karena pengeluaran itu harus dijelaskan tiap tahun ya, tiap akhir tahun ya, harus dibikin pengeluarannya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pribadi ini dobrakan baru daripada KDM. Ini kebijakan yang sangat-sangat luar biasa dari KDM. Bagi Anda pecinta KDM, Anda harus subscribe channel ini. Karena apa? Karena kita punya visi dan misi ke depan. Apa itu? Tahun 2029, KDM akan calon presiden. Jadi kita harus memaksa KDM untuk calon presiden. Supaya apa? Supaya kebijakan-kebijakan daripada KDM ini dinikmati seluruh Indonesia. Jadi kalau KDM itu jadi presiden, maka dia akan jadi gubernur di seluruh Indonesia. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Walaupun orang Jawa Barat, walaupun masyarakat Jawa Barat menginginkan KDM 2 periode, tapi menurut saya pribadi lebih baik KDM jadi presiden aja. Supaya apa? Supaya kebijakannya jangan bertentangan dengan kebijakan pusat. Seperti yang kemarin-kemarin ya. Kemarin-kemarin tuh sempat tegang ya kebijakan daripada KDM dengan kebijakan Pak Prabowo. Apa itu kebijakan KDM dan kebijakan Pak Prabowo yang bersih tegang? KDM mengatakan tidak boleh menanam sawit di Jawa Barat. Sementara Pak Prabowo mengatakan boleh menanam sawit di Indonesia. Jadi ini kan berseberangan ya kebijakannya. Jadi untuk menghindari ini menurut saya pribadi lebih baik Pak KDM jadi presiden ya, supaya apa? Supaya kebijakannya itu jangan bertentangan dengan kebijakan yang ada di bawah. Dan ini sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Dan banyak keputusan daripada Kang Deddy Mulyadi atau kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini dipengaruhi oleh Yong Shefra. Sangat banyak dipengaruhi, guys. Ya, kemudian ada juga netizen mengatakan, oh tidak pengaruh daripada Yong Shefra, ya itu tidak mempengaruhi, ya kebijakan daripada KDM ini dipengaruhi oleh Mr. Hollis ya. Kemarin tuh ada yang viral tuh ya, Mr. Hollis yang posting jalan butut, jalan jelek, jalan goreng. Cek orang Sunda teh goreng, goreng itu jelek di Sumedang. Nah, dipanggil tuh ya
Mister Holis dan Kang Holis maksudnya, Kang Holis dan kepala desanya dipanggil sama KDM. Nah, dari situ tuh awalnya sehingga KDM menyarankan untuk memosting semua anggaran, desa ya, semua pengeluaran daripada desa. Dan menurut saya pribadi ini jadi neraka bagi kepala desa yang ada di Jawa Barat. Kalau Kang Deddy Mulyadi jadi presiden ya, maka dia akan menerapkan hal yang sama. Dia akan melakukan kebijakan yang sama ya. Semua kepala desa yang ada di Indonesia harus memosting pendapatannya, pengeluarannya, sehingga tidak ada celah untuk korupsi. Masyarakat tahu ya, masyarakat yang ada di seluruh Indonesia mengetahui pengeluaran dan pemasukan daripada desa tersebut. Dan menurut saya pribadi, ini tidak disukai oleh kepala desa yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga apa? Sehingga KDM ini dijegal jadi calon presiden. Banyak cara untuk menjegal KDM ini jadi presiden ya. Para koruptor-koruptor akan ketakutan kalau KDM ini jadi presiden. Jadi di antara sahabat yang nonton video, kalau pengen KDM jadi presiden, maka Anda harus merapatkan barisan. Mari kita merapatkan barisan. Ya, mari kita mendukung KDM. Supaya apa? Supaya KDM jadi presiden ya. Dengan cara apa? Dengan cara dukung kita dengan subscribe ya. Subscribe channel ini supaya berkembang dan kita punya dukungan yang kuat untuk apa? Untuk menekan Pak KDM ya. Kemudian tidak hanya itu, kalau saya perhatikan itu ya, Yong Shefra akhir-akhir ini agak sedikit merasa di PHP ya. Awalnya KDM ini sebenarnya pengen ke Malaysia, tapi dia belok ke ke Bali. Saya nggak tahu kenapa dia ke Bali. Ada rumor yang mengatakan dia ke Bali itu karena apa? Karena supaya Bali itu kembali rame. Karena baru-baru ini kan Bali lagi sepi ya. Ada perubahan yang sangat signifikan ya di Bali. Biasanya rame semenjak tahun baru dan Natal ya, Nataru ya, tapi akhir-akhir ini kalau saya perhatikan ya, Bali itu sepi. Dan menurut saya pribadi ini yang dipengen oleh KDM ya, dia pergi ke Bali itu supaya apa? Supaya orang-orang liburan ke Bali. Itu sangat luar biasa. Kalau saya perhatikan itu ya, kalau KDM pergi ke Bali itu pasti disambut luar biasa. Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena ada hubungan culture di masa lalu, hubungan budaya yang sangat-sangat erat di masa lalu. Sunda itu kan tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Bali juga. Makanya Bali disebut dengan Sunda kecil ya. Jadi hubungan antara Bali dengan Sunda itu sangat erat di masa lalu. Sekarang aja yang agak renggang ya. Itulah alasannya kenapa KDM ini diterima di Bali ya. Ketika kalian dari Bali liburan di Bali sangat-sangat diterima ya. Namun Yong Shefra di Malaysia mengatakan saya sedikit di PHP ya. Walaupun seperti itu tapi mereka tidak berantem guys ya. Saya yakin ya. Saya menduga orang ini sudah pacaran ya. Walaupun KDM tidak pergi ke Malaysia, tidak jadi pergi ke Malaysia. Karena apa? Karena KDM itu menurut dugaan saya, menurut pengamatan saya, tidak punya budget ya dari pemerintah Jawa Barat untuk pergi ke luar negeri. Salah satu gubernur yang tidak jalan-jalan ke luar negeri itu adalah Pak KDM. Kalau Pak Ridwan Kamil, mohon maaf ya bagi pendukung Ridwan Kamil ya, Pak RK itu berapa kali pergi ke Swiss, bahkan sampai ya dia liburan ke Swiss ya, satu keluarga dan anaknya juga di sana ya. Ya mudah-mudahan ya almarhum Eril diterima di sisinya. Tapi itu bertanda bahwa KDM dengan Ridwan Kamil itu berbeda jauh guys ya, berbeda jauh. Ridwan Kamil itu sangat doyan bukan korupsi ya, masih dugaan ya, sangat doyan jalan-jalan ke luar negeri ya, menghabiskan anggaran. Dan ini sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi ya. Keputusan daripada KDM ini sangat luar biasa, berbeda jauh ya. Tidak pernah ada pemimpin seperti KDM guys. Hanya 100 tahun sekali pemimpin lahir seperti KDM. Makanya kita harus dukung. Kita harus merapatkan barisan ya. Kita sebagai pecinta KDM, kita sebagai pendukung KDM harus mendukung mati-matian KDM supaya apa? Supaya KDM ini tidak dipersekusi, dijegal oleh koruptor-koruptor sialan yang ada di Konoha. Tidak dijegal oleh Syed Iqbal, tidak dijegal oleh pengkritik-pengkritiknya ya. Ada banyak itu pengkritik-pengkritiknya ya. Tidak dijegal oleh siapa? Oleh Pak Anies dan lain sebagainya dan kawan-kawannya. Menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju kalau KDM ini jadi calon presiden? Kalau Anda setuju silahkan subscribe channel ini. Lalu bagaimana dengan Yong Shefra? Apakah Yong Shefra itu akan ditemui oleh KDM? Kalau untuk jangka waktu dekat menurut saya enggak. Mungkin jangka panjang iya. Karena apa? Karena nggak ada budget guys ya mau keluar negeri.
ya bisa aja Kang Deddy Mulyadi pergi ke luar negeri, ke Malaysia dengan budget sendiri ya, dengan duit sendiri, tapi itu akan sangat mengganggu kinerja ya. Pasti akan dikata-katain nanti, "Oh, KDM pergi ke luar negeri itu mau pacaran ya, KDM itu pergi dengan, menemui Young Chevra gitu ya, KDM itu meninggalkan Jawa Barat ya, sibuk pacaran ya." Sekarang aja KDM itu banyak dikritik ya, karena apa? Karena masalah fiskal. Ya, jadi KDM sekarang ini nombok ratusan miliar, sengaja ya dilakukan seperti itu karena apa? Karena ada dana bagi hasil dari pusat tidak cair ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini korupsi, enggak, jangan dengerin ya guys ya. Kang Deddy Mulyadi bukan orang yang suka korupsi ya. Sejauh ini saya melihatnya enggak suka korupsi ya. Dia orang yang sangat-sangat mencintai rakyatnya. Bahkan dia mengeluarkan duit guys ya. Duit secara pribadi untuk apa? Untuk kepentingan Jawa Barat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi korupsi, jangan didengerin guys ya. Itu orang yang menjegal Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi calon presidennya. Menurut kalian gimana? Apakah Kang Deddy Mulyadi cocok menggantikan Presiden Omon-Omon di tahun 2009? Jadi kalau Kang Deddy Mulyadi ini tidak dirangkul oleh Pak Prabowo, kalau KDM tidak dirangkul oleh Pak Prabowo, tidak dijadikan wakil menggantikan Gibran atau tidak dirangkul oleh Pak Prabowo itu ya, maka menurut saya pribadi KDM ini akan dipinang oleh partai lain. Karena apa? Karena elektabilitas KDM ini sudah mulai meroket guys ya, sudah melebihi elektabilitas daripada Pak Prabowo. Catat kata-kata saya. Nanti kalau disurvei pasti melebihi elektabilitas daripada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sekarang ini banyak blunder guys ya, masalah sawit ya, kemudian ada banyak macam-macam ya blunder daripada Pak Prabowo. Oke, menurut kalian gimana? Apakah Young Chevra di PHP oleh Pak KDM atau tidak? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya pencinta KDM. Salam satu lembur.